Ibarat kalau misalkan anak muda disuruh beli satu properti itu kesusahan lah, ibarat di umur-umur kayak aku tuh pasti kesusahan kalau misalkan beli satu aset aja. Tapi dengan adanya workshop itu aku bahkan bisa beli sampai puluhan aset dalam waktu 2,5 tahun. Siap, kumpulan-kumpulanku, salam bengis. Kembali lagi di Kompas Podcast, inspirasi bisnis anak-anak muda. Kali ini saya ingin mengundang salah satu narasumber yang top. Tapi sebelum itu, pesan-pesan untuk sponsor dulu. Iya, sebelumnya kita mau mengucapkan terima kasih untuk para sponsor. Di sini ada 2 sponsor nih, yaitu ada Raja Say, daging sapi asap, dan yang kedua ada Big Root hand sanitizer dan disinfektan spray. Terima kasih buat para sponsor. Jangan lupa nanti order Big Root di rajaid.id dan Raja Say cabang ada di mana-mana. Oke, kali ini saya mengundang salah satu inspirasi bisnis masih muda nih. Thank you, udah diundang. Antoni ya? Iya, Antoni. Dari Jogja nih. Ya. Kemarin saya paksain untuk datang ke podcast saya nih, untuk sharing pengalaman-pengalaman kamu ya, supaya anak-anak muda sekarang ini bisa mendapatkan ilmunya. Ya. Tapi sebelum itu boleh nggak Ton, profilnya kamu Ton? Profilnya sih sebenarnya dari background F&B pertama kok. Pertama F&B udah jalan 6 tahun, habis itu jalan 3 tahun sih, jalan 3 tahun habis itu masuk di properti. Jadi selama 3 tahun itu F&B sampai hari ini masih ada ya? F&B masih ada, cuman ada penurunan lah, ada penurunan. Ini ya, Sumo Squid ya? Betul. Oke, jadi kamu kan 3 tahun sekarang mulai bisnis di umur berapa sih? Sekarang umur berapa? Nama lengkap dulu nih. Antoni Sudarsono, Oke. umurnya 25 tahun, mulai bisnis dari 16 tahun. Dari 16 tahun? Iya, Dari sekolah berarti? Dari SMA iya. Udah bisnis. Ya, aku ingin tahu tuh. Memang dari pingin itu bakat dari orang tua, bakat apa? Warisan dari orang tua, atau memang pinginnya jadi pengusaha? Kalau memang background dari orang tua sebenarnya pengusaha. Jadi emang dia tuh buka toko teknik, genset, pompa, traktor gitu. Cuman emang dari kecil pengen cepet-cepet nggak selesaiin sekolah tapi bener-bener langsung bisnis gitu. Nah terus kemarin kepikiran di SMA itu udah mulai bisnis nasi kucing. Jadi kayak beli makanannya nasi kucingnya itu di malam hari, paginya dijual ke teman-teman. Nah itu lumayan, itu satu hari bisa untung 60.000. UMR-nya kan waktu itu masih 1,2, aku bisa dapat 1,8 waktu SMA gitu. Cuman sampingan-sampingan. Terus jalan berapa lama, akhirnya mutusin nggak ngelanjutin lagi karena orang tua ngerasa kayak ngapain sih usaha kayak gitu loh. Soalnya orang tua itu ditanyain sama teman-temannya mereka, pada bilang kok kayaknya ekonominya lagi susah gitu loh. Jadi kayak orang tua tuh malu, terus habis itu mereka bilang, kamu untungnya berapa sih? Aku nanti kaliin 2 aja gitu daripada kamu usaha kayak gini-gini gitu kan. Nah terakhir coba usaha jual rumput laut pernah, terus habis itu jual batik. Nah terakhir baru yang makanan ini. Oh jadi memang dari awal tuh bukan masalah, mungkin orang tua melihat waktu itu bukan karena malu mungkin ya. Tapi justru itu basic kamu menjadi pengusaha Pak itu. Betul. Kan Justru bukan masalah cuannya tapi perjuangannya. Iya, terjun ke dunia usaha. Ini kucing itu buat sendiri waktu itu. Nasi apa beli dari orang? Beli dari orang. Tinggal jual, beli dari orang tinggal jual. Memang itu berarti emang otak bisnisnya udah jalan. Iya, udah ada inspirasinya. Terus habis itu sempat juga kuliah di mana? Di Cina. Sempat kuliahnya pindah-pindah. Waktu pertama kali kuliahnya tuh di Malaysia. Di Malaysia itu cuman ambil setahun. Nah terus habis itu pindah ke China, ambil bahasa, itu juga setahun. Terus terakhir di UPH 8 bulan itu. Ini nggak selesai. Nggak selesai semua memang. Gitu. Jadi mirip-mirip gue, kuliah 9 tahun gue. Oh iya. Emang biasa pengusaha gitu ya? Karena udah lihat duit, malas kuliah. Iya benar. Nah, terus ide kamu muncul pertama kali yang untuk F&B itu dari mana cumi itu? Cumi waktu kuliah di China sana. Oh gitu. Belajar bikin cumi atau gimana? Waktu di sana itu emang orang tua kan bilang, kamu kalau misalkan emang pengen selesai dari gak mau pendidikan lagi, ya kamu harus selesaiin dulu, minimal ada ide dulu lah. Jadi jangan keluar tanpa ada ide, tanpa ada hasil. Nah makanya pergi ke China sana, nemuin ide untuk konsep cumi goreng tepung yang ditusuk sate dengan jajanan Taiwan gitu loh. Nah model dari situ akhirnya dibawa ke Indonesia gitu. Konsep idenya dibawa ke sana dan sempat aku kerja 3 bulan di
restorannya itu tanpa dibayar. Aku bilangnya sih mau belajar bahasa. Kan dia senang tuh dapat pegawai gratis, ya kan? Gratis. Mereka gratis, tapi aku dapat ilmunya, cara ngolahnya, cara masaknya gitu-gitu. Ini apa nih? Nah, ini profil waktu di UPH, waktu aku masih nyimpan barangnya itu semua di dalam apartemen, jadi cuminya di apartemen. Jadi satu tepungnya. apartemen bau cumi semua. Iya, bau cumi, bau tepung gitu juga sampai apa namanya? Ini kan dimasukin ke dalam freezer. Sampai freezer itu nggak muat, aku freezernya ditutup pakai isolasi dulu. Karena dimaksain untuk masuk gitu. Karena nggak muat. Terus habis itu air cuminya sampai netes-netes, terus habis itu kayak dimarahin sama tangga-tangga, lo kan jadi bau amis. Bau amis ya? Iya, satu lantai itu jadi bau amis. Terus habis itu juga sempat sakit karena tepungnya kan semua masuk di sana. Di dalam studio, maksudnya 25 meter persegi, udah ada tepung, ada cumi, ada bumbu-bumbu. AC-nya kan semua muter ke sana kan, jadi masuk kayak ke paru-paru, kena paru-paru basah waktu. Oh sempat juga? Sempat karena semuanya masuk ke sana, semuanya masuk di sana. Karena nggak ada sirkulasi ya? Nggak ada sirkulasi, jadi kayak gorengnya juga di sana. Ini di apartemen ini? Iya di apartemen semua. Jadi kayak nggak tahu siapa-siapa, dari bumbu, cuminya, paper bag semua dimasukin di sini semua. Jadi kamu coba semua nih ya? Coba eksperimen. Pertama kali buka di mana itu? Bazar. Di bazar? Di bazar. Exhibition gitu ya? Pertama kali itu waktu dari China sana pindah ke UPH itu dikasih 1 minggu di UPH itu udah ditanyain ada bazar 2 minggu lagi. Siapa orang tua? Oh ini bazar pertama? Ini bukan, ini waktu udah di store, udah bikin store. Okay. Udah Oke, bikin di bazar outlet. di mana di bazar? Nah waktu di bazar itu 2 minggu waktu dari pindah dari China ke Jakarta itu kan belum ada kenalan, koneksi apa segala macam. Nah ditawarin tuh ada yang mau ikutan bazar gak? Tapi sebenarnya nawarin ke orang tua murid, orang tua mahasiswa. Nah sampai kemarin itu ternyata ketemu sama, ternyata maksain diri. Yaudahlah tak coba dalam waktu 2 minggu. Kan kalau nggak kepepet tuh nggak ngelakuin gitu loh. Aku pikir, yaudah aku buat diriku kepepet. Dalam 2 minggu itu nyari supplier cumi, supplier tepung, supplier bumbu, paper bag, desain, cari karyawan. Semuanya dilakuin dalam waktu 2 minggu. Nah akhirnya buka pertama kali rugi ada rugi 5 juta gitu. Oke. Terus mulai dari bazar outlet pertamanya, lu yakin yang membuat lu yakin ini bisnis dari bazar kok kelihatannya harus buka outlet tuh. Itu apa sih? Padahal udah rugi kan tadi katanya. Ya rugi setelah itu tapi ikut-ikut lagi udah mulai berhasil gitu loh karena rugi kemarin tuh karena HPP produknya tuh terlalu tinggi dan aku jualnya terlalu murah karena masih prinsip orang Jogja lah, jadi harganya tuh murah, yang penting quantity banyak, tapi ternyata nggak bisa kayak gitu, gitu kan. Di Jakarta kan emang harus ada pengaruh juga sama cara masaknya tuh seberapa lama itu kan pengaruh juga ya. Terus habis itu buka di bazar-bazar selanjutnya harganya emang udah dinaikin, udah bisa stabil, untungnya udah lumayan. Nah baru akhirnya buka di outlet itu setelah lihat kompetitor sebenarnya. Lihat kompetitor tuh udah pada buka di mall-mall semua, terus terakhir aku pikir, nah ini bazar, waktu di bazar-bazar ya. Nah, waktu di bazar-bazar masih kayak gini, terus setelah buka di mall karena kompetitor main di sana duluan. Aku pikir kalau kompetitor tidak buka duluan, mungkin aku nggak ada kepingin untuk buka di mall ya, karena untungnya sebenarnya di bazar udah lumayan. Tapi karena kompetitor udah mulai masuk, kalau aku nggak cepet-cepet di mall nanti orang taunya produknya mereka bukan produk aku. Jadi kamu melihat suatu peluang itu dengan mempelajari kompetitornya. Betul. Terus saya sebagai pengusaha biasa juga ngelakuin hal yang sama. Iya. Jadi, wah ini pasti kayak contoh kita lihat kalau mau jualan handphone udah pasti mendingan di Roxy. Betul. Daripada kita bikin sesuatu yang nggak jelas, mendingan di tempat yang orang udah ada buka ya. Nggak perlu jadi pionir follower tapi 1, 2 orang kedua orang ketiga itu bisa jadi 1 ya. Betul. Oke, jadi outlet pertamanya di mana outlet pertama kali di mall apa? Di Jogja, di Hartono Mall. Oh, Hartono Mall ya, oke tahu saya. Oh iya, sering ke sana ya, Pak? Iya, kalau bisa ke Jogja pasti mampir Hartono Mall. Oh gitu. Iya. Oh itu pertama kali ya. Terus pertama kali buka ramenya seperti apa? Ramenya kayak tadi tuh, jadi memang rame karena antusiasnya kan emang produk baru jadi ya pasti ini ramenya gini ya. Sampai rame seperti gini? Ya, karena kan diimbangin sama promo juga sih waktu itu kan diambil sama promo, jadi rame. Setelah itu ya jalan-jalan buka franchise akhirnya. Terakhir berapa franchise sudah? 20-an. 20-an? Ya, 20-an. Kamu tuh ngerjain sendiri? Kamu mikir sendiri semua? Ya, mikir sendiri kan ada tim juga ya. Ya, tetap maksudnya kalau tim tetap, tapi semua ide kan dari kamu semua. Iya, benar. Sekarang tetap udah masih outletnya 20? Sekarang udah beberapa, udah berkurang sih. Ya, udah karena berkurang dengan karena pandemi ini ya. Ini kan karena
produknya kita semua di mall semua soalnya. Iya, mall hampir semua teman-teman di mall juga tutup semua. Iya, karena sewanya soalnya nggak turun. Iya. Kan? Sewa nggak turun, pengunjungnya yang turun. Oke, dari F&B kamu mulai berpikir, waduh, gue mesti cari peluang lain ini. Itu mulai muncul gimana ceritanya kok bisa masuk ke properti? Nah kemarin itu sempat Ini kan hal yang berbeda. benar. Emang dari awalnya tuh mikirnya orang lihat dari orang tua lah. Maksudnya kenapa aku masuk di dunia F&B terus habis itu masuk di properti sebenarnya lihat dari orang tua karena orang tua tuh ngerasa kayak pekerjaannya tuh nggak ada waktu buat keluarga karena dari jam 8 sampai jam 5 itu kerja terus, even hari Minggu pun juga sama gitu. Hari Minggu pun sampai jam 1, jam 2 gitu kan, ibaratnya kayak nggak ada investasinya sama sekali gitu loh. Nah kemarin aku tuh mikir aku buat ini karena kalau misalkan di franchise-in aku bisa lebih tenang gitu. Terus habis itu juga kalau misalkan dapat duit aku harus investasiin supaya uangnya tuh yang bekerja buat aku. Nah kemarin mikirnya setiap ada duit harus diinvestasikan. Nah makanya kemarin itu mulai pertama trading future tapi masukin karena nggak ngerti permainannya hilang 100, terus habis itu main Bitcoin juga karena nggak tahu cara mainnya juga hilang. Terus habis itu invest di teman kayak sekitar 300-an dan itu ngajak teman-teman juga sampai jadi 600. Terakhir orangnya kolaps. Orangnya kolaps, terpaksa aku harus tanggung jawab sama orang-orang yang aku suruh ikutan sama aku gitu. Nah itu aku juga kembaliin juga. Nah sampai titik udahlah kayaknya aku mainnya yang normal-normal aja, yang dari dulu sampai sekarang tuh instrumennya orang pakai ya properti gitu. Aku pikir ya dari dulu sampai sekarang kan ibarat bisnis yang paling besar kan bank. Nah perbankan itu aja cuma percaya sama satu hal, aset sama properti. Dia nggak percaya sama kamu punya bisnis sebesar apapun, kalau pinjem duit itu nggak bakal dikasih. Tapi kalau kamu punya jaminan, punya aset, nah itu pasti dikasih gitu. Jadi aku pikir oh ya udahlah yang dari dulu sampai sekarang aja masih terbukti berhasil ya real aset ya properti itu. Oke, kamu mulai muncul ide itu seperti apa? Itu analisa yang hebat loh. Menurut saya jarang karena itu suatu yang membuat kamu berbisnis properti. Saya baru kepikir juga. Iya. Itu muncul karena apa? Masih aku kepingin gali Ton, karena nggak gampang kamu bisa dapat ide yang seperti itu. Iya, karena kepikiran itu gini sih, maksudnya kayak dari semua instrumen yang memang dari dulu sampai sekarang dipakai itu cuma satu hal itu doang, properti. Even di saham pun ya, maksudnya kalau di orang kita datang ke bank kita bilang, Pak saya mau minjem duit untuk apa? Untuk beli saham kamu sendiri Pak. Dia bilang, oh ya nggak bisa dong, nggak bisa, maksudnya resiko gitu loh. Dan dia masih bilang kayak gitu. Tapi beda kalau kita punya properti Pak, saya ada aset nih, saya mau pinjem duit. Oh iya boleh, silakan. Jadi even bank sendiri itu nggak percaya sama perusahaannya dia sendiri gitu loh. Karena emang yang dipercayain dari dulu sampai sekarang ya properti itu sendiri. Makanya aku pikir, oh iya ini kayaknya emang ya bener sih. Maksudnya kayak even perusahaan nomor 1 di Indonesia kan ya perbankan kan. Dari BCA kan yang paling besar. Even perbankan yang sudah sebesar itu dengan analisis orang-orang pintar di situ, mereka cuma percaya satu hal ya properti itu sendiri gitu. Aset. Real aset. Karena kalau kita ke bank mau pinjem duit, ada asetnya. Kalau nggak punya aset sampai mau nyembah-nyembah pun nggak bisa. Bener ya? Bener. Meskipun bisnis lu sehebat apapun, nggak ada aset, nggak bisa. Oke, lanjut lagi nih. Udah ngarah ke properti nih. Terus pertama kali kamu udah keluar ide, terus apa yang dilakuin? Pertama kali bisnis properti ini. Nah di bisnis properti pertama tuh karena emang mindsetnya masih kecil, masih milenial, aku mikir tuh properti itu harus butuh modal tuh yang besar karena identiknya sama uang besar. Nah makanya masuk ke seminar-seminar dulu, ikut workshop, ikut seminar. Nah dari situ baru dapat ternyata properti itu juga punya celah, maksudnya celah-celah yang orang-orang tuh nggak pakai dan aku bisa masuk di celah-celah itu. Nah celah-celahnya itu kayak ternyata properti itu sebenarnya nggak perlu dibeli pakai duitnya sendiri, bisa pakai pendanaan dari bank. Nah nanti renovasinya memang pakai duit pribadi. Nanti setelah dirombak, setelah jadi kos-kosan itu, nah kos-kosan itu yang mencicil propertinya sampai akhirnya asetnya itu jadi milik sendiri gitu. Nah, itu sih. Itu hebat itu tadi. Kamu kan ikut workshop juga tuh. Berapa banyak workshop kamu ikut? 3 kali, 2 di Indonesia, 1 luar negeri. Gue mau tanya lagi nih, seberapa penting workshop? Karena banyak orang kan ingat ya, ada dulu istilah penjual ludah sebelum masuk ke ini. Padahal itu sangat bermanfaat nggak sih workshop itu? Bermanfaat banget, justru
strategi aku menjual, terus habis itu strategi dari bermain di properti dari nol sampai akhirnya benar-benar bisa membeli. Ibarat kalau misalkan anak muda disuruh beli satu properti itu kesusahan lah, ibarat di umur-umur kayak aku tuh pasti kesusahan kalau misalkan beli satu aset aja. Tapi dengan adanya workshop itu aku bahkan bisa beli sampai puluhan aset dalam waktu 2,5 tahun gitu. Jadi kayak kalau nggak karena ada workshop itu nggak mungkin bisa nemuin celah-celah yang sebenarnya nggak ada. Oh jadi kamu nggak setuju ya dengan adanya penjual-penjual itu, istilah itu nggak setuju banget dong berarti ya? Ya, justru banyak banget kok orang-orang tuh yang benar-benar berhasil, bukan menipu ya, berhasil mendidik orang-orang yang pengen tahu, pengen belajar, jadi berhasil tuh karena di workshop itu, bukan jualin seminar terus habis itu akhirnya duitnya ditilep sendiri. Nah itu kan beda cerita gitu. Beda cerita ya. Penjual dah. Oke, jual itu istilah itu yang saya dapat dari teman saya juga itu. Oke, lanjut lagi. Dari celah-celah kamu udah dapat ide, dapat celah-celah dapat. Terus memulainya kamu start awalnya itu modal berapa? Kok tiba-tiba celahnya udah dapat? Terus properti yang mana pertama kali kamu beli atau kamu invest terus kamu udah mulai goreng-goreng, dalam arti goreng itu kan lu bangun, lu ke bank. Ya. Properti pertama yang kamu investin? Properti pertama tuh ya aku beli pakai pendanaan dari bank, terus bisa keluar sepenuhnya, terus habis itu aku renovasiin dengan modal kurang lebih 500 lah. Cuman 500 itu kenapa 500 sebenarnya bisa cuma 300-an, tapi karena pertama ketipu sama kontraktor, terus habis itu karena banyak celah-celah yang sebenarnya aku nggak nego di sana. Jadi kayak dari segi perbankannya nggak dinego, notarisnya nggak dinego, ya celah-celah itunya nggak dinego, makanya sebenarnya bisa jadi sampai bengkak sampai 500 itu. Nah, 500 juta ya? 500 juta. Itu harusnya awal. 300, Ya, itu awal 300, ya. Benar. Saya kepingin tahu lagi nih. Modal 500 tuh itu modal kamu awal waktu kamu beli beli tanahnya dulu. Betul. Bukan beli bangunan. Bangunannya oke. Tanah sama bangunan. Tanah dengan bangunan itu harganya misalkan 1M ya harganya ya. Nah, itu aku pinjam pendanaan dari bank 1M juga. Oh, pinjam pendanaan dari bank 1M dengan juga. Jaminan? Dengan jaminan rumah itu. Rumah itu, benar. Nah, nanti dengan pendanaanku tambahan, aku renovasiin. Ya. Nah, dari hasil renovasinya itu bisa nutupin Canggih sekali ini. Ya, benar. Itu yang pertama kali lokasi di mana itu? Lokasinya di Jogja juga, di daerah dekat-dekat Atmajaya sana. Jadi modalnya itu sebenarnya yang menarik tuh properti gini. Misalkan ya modal aku masuk tadi, kalau misalkan aku benar-benar ngerti cara mainnya itu mungkin cuma 300 juta masuknya. Tapi kenaikan harga asetnya itu dari harga 1 miliar. Oh, jadi ibaratnya kalau naik 10% aja itu udah 1 miliar 100 juta. Padahal yang uang cash yang kita keluarin itu 300 juta. Nah, ibaratnya kan udah dapat return 35% gitu. Nah, beda kalau misalkan bisnis kan kita keluarin 300 juta butuh balik modal kurang lebih 1,5 tahun. Nah, itu baru balik modal, baru setelah itu baru mengambil keuntungan kan. Nah, kalau ini naik 10%, 10% naik aja udah untung. Iya, udah untung jauh banget. Karena cashnya kita kecil dan nanti setelah 1 tahun atau 6 bulan aja kita masih bisa top up KPR supaya cashnya kita keluar. Jadi benar-benar tanpa modal kalau bisa. Wah, luar biasa. Saya mau gali lagi nih. Andai kan ada satu tanah nih. Tanah orang jual nih ya. Anggapnya dia punya tanah nih. Jual ke gue sama gedungnya 1 miliar. Lu datang nonton. Anggapnya gue datang ke dia nih. Terus gue ngomong ke dia mau beli tanah dia. Betul. Terus akhirnya oke, setuju dia. Terus gue ke bank. Kamu ke bank? Ke bank. Ke bank untuk mendanai itu. Tapi kan bank harus ngecek nih. Apa yang dicek? Harus ngecek aktenya semua. Dicek semua. Iya, dicek semua. Udah oke, baru bank yang bayar dia ya? Iya, betul. Oh, gitu bisa ya. Saya kira saya modalin dulu beli, baru saya KPR-in ke bank. Oh, enggak. Kalau enggak kan orang nggak bisa punya rumah. Orang yang punya 100 juta cuman pengen beli rumah harga 500 juta kan ya fasilitas pakai bank itu. Jadi sisanya yang nyicil ke bank itu baru dari duit hasil renovasi dari kos-kosan itu. Benar. Itu pasti untung atau ada juga bisa rugi, Ton? Gini, kalau misalkan pasti untungnya itu, kalau aku pertama kali main emang nyobanya itu kecil-kecilan dulu. Jadi maksudnya kayak ini bisa atau enggak. Ternyata benar-benar bisa. Dan kenapa benar-benar bisa itu karena aku ngelihat di kompetitor sebelah itu rame, berarti aku buka di sini pasti rame.
Jadi kayak iya sama tadi- kayak tadi. tadi Iya, yang- sama kayak tadi. iya. Oh, di sini ada kokosan, gue buka aja di ketan Benar, tengah. benar. Daripada kita bikin sesuatu yang nggak Mengikuti jelas ya. ya. Betul, Iya. betul. Itu kan udah kayak bisnis Indomaret, Alfamart Iya. lah. Tapi bedanya tuh gini, kalau misalkan di dunia F&B mungkin kan kita lihat, oh di sini rame nih bikin taichan, kita buka di sini, kita rame juga. Tapi kalau udah ada 5 yang di sini, Bonyok. bonyok. Iya. Nah itu kan, itu semua karena terlalu mudah masuk ke dunia ini gitu loh. Tapi untuk masuk di dunia properti, butuh kredibilitas di bank, terus habis itu untuk buat itu kan nggak segampang itu. Makanya untuk dia ini rame, aku buka di sini, aku nggak ada persaingan lagi gitu. Oh iya. Nggak ada persaingan lagi. Oke, sekarang berapa properti yang kamu udah punya? Sekarang yang udah bangun 18 sih. 18, tepuk tangan dulu 18. 18. Umur 25 punya 18 kos-kosan. Nah, itu. Gimana Bapak Hengki mau ikutan? Ada. Oke, kamu dari satu ini ya, Iya, betul. terus 2 sampai sekarang 11. Itu sistemnya masih tetap sama atau kamu ada open Oh, slot ada juga? open investor juga sih. Oh juga ada. Itu Ada seperti juga. apa sih yang digarap kalau Jadi, open investor tuh? Modelnya sih sama aja. Jadi kayak aku tuh nyediain tanah, aku beli tanah. Kalau biasanya aku beli rumah, aku beli tanah dulu pakai cash. Kalau kemarin itu kan aku beli rumah, aku harus KPR. Iya. Nah kalau ini aku beli tanah pakai cash, habis itu aku pecah beberapa kafling. Nah aku bangunin dulu, habis itu mereka cuma modal DP doang, sisanya itu KPR. Nah KPR-nya dicicil sama anak kos-kosannya itu sendiri. Jadi benar-benar mereka itu punya aset dengan harga misalkan 2,5 miliar, modalnya itu cuma 500 juta. Jadi kayak enak banget. Modal 500 juta punya aset 2,5 miliar. Kenaikannya dari harga asetnya itu. Ya, asetnya naik terus pasti. Asetnya pasti naik terus. Berarti kamu bener. banyak membantu anak-anak muda untuk mempunyai properti dong? Betul. Kalau betul. om kayak saya bisa juga ya? Bisa. Oh, iya, Yang penting iya, KPR diterima bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi kamu kalau punya tanah besok tawarin gue, kan gue taruh duit. Bisa. Ya kan nanti dari yang ngurus kosannya kamu kan? Iya, Ya kan? benar. Saya dapat Enak, benar. Itu ya kayak maksudnya kayak life hack-nya properti yang kalau misalkan di Amerika tuh udah mulai terkenal, nah aku bawa konsepnya di Indonesia. Hebat sekali anak muda nih ya. Udah 11 ini. Terus ke depan apakah tetap berjalan seperti ini atau kamu mau jadi developer atau pengembangan apa? Nah, kalau mungkin ke depannya tuh lebih mengarah ke developer, cuman nggak jauh-jauh juga mungkin dari yang ada cash flow-nya lah gitu. Jadi setiap kali bangun harus propertinya itu yang bisa mencicil itu sendiri. Ya, aku sih lebih mau mengarahnya ke arah sana juga. Oke, jadi saya paham. Jadi kalau andaikan okupansinya itu rendah, itu yang bikin bonyok ya? Okupansinya Harus bikin berapa persen? Bener, okupansinya mungkin 80% masih bisa. Tapi kalau kokosan rame terus, Rame mau terus, pandemi, nggak pandemi. Benar. Kamu yang ngekos di sini siapa ngekos? Aduh, kos juga, ya kan? Tapi sekarang di saat COVID kayak gini kan udah setahun nih. Dan banyak juga mereka yang pulang ke kampung atau ke daerah Betul. asal. Itu ada penurunan nggak sih? Nah, Untuk kalau kos-kosan tempatku ya? sendiri itu sama sekali nggak ada penurunan. Mungkin ada penurunan tapi mungkin cuma 5% sampai 10%. Bahkan aku barusan bangun lagi yang 30 kamar. Baru jadi itu pertengahan Maret tapi sekarang udah sisa kayak 5 sampai 7 kamar doang. Jadi Udah kayak di-book ya? Udah di book Ya, teman dari saya sekarang. kemarin buka, dia dalam sebulan udah full. Iya, emang. Dan okupansinya dia 100% loh. Oh iya, emang. Jadi kosong isi lagi, kosong isi lagi. Benar. Nah, Tapi emang fasilitas kos-kosannya kayak apa sih? Banyak Eksekutif kita ada. tadi kan, ini Oh, first class. Jadi kita ada free nasi. Minimal printing, berapa kamar bisa laundry. menguntungkan, Ton? Nah sebenarnya kalau ini udah dapat Ini dapat kamarnya. Hando hotel juga kan. Udah model kayak hotel Melati juga ya? Iya benar. Iya? Udah dapat ini, dapat spray, dapat Iya? ini. Udah lengkap kayak gini. Terus kita juga ambilnya ada yang view sawah. Ini ada beberapa yang juga pakai bathtub gitu-gitu. Oh jadi memang eksekutif banget sih. Terus habis itu udah ada sandal hotel juga tuh, ada sandal hotel. Wih, bener. Iya. Dikasih. Hotel. Minimal berapa kamar bisa muter? Bukan minimal berapa kamarnya, tergantung harga aset belinya itu sih. Oh, iya. Semakin murah ya tinggal beberapa kamar doang juga bisa gitu kan. Cuman sebenarnya kalau bagus di kos-kosan tuh di atas 30 kamar itu paling bagus. Paling bagus. Paling bagus. Jadi paling efisien secara cash flow juga paling bagus di atas gitu. Itu. 25 loh ini. Masih single berarti ya? Enggak, udah punya pacar. Oh pacar kan, Iya. belum istri kan? Iya, belum. Berarti kalau yang nonton masih bisa lah. punya pacar. Oke, terus katanya sekarang, tadi kan ngomong ke developer. Dengar-dengar juga sekarang mulai nyoba perumahan ya? Ada nyoba Ya. perumahan ya. Boleh nggak benar. fotonya yang mana perumahan?
Ya, ini baru banget sih. Ya Jadi ini konsepnya kita gimana kamu ngerintis. nemuinnya konsep ini? Ini Jepang-Jepangan kayak Ya, lu suka nih. ini sama nih. Ini juga ini depannya ini aku jual, orang kan biasa jual kayak perumahan kan depannya ruko. Nah kalau ini depannya tuh kos-kosan. Nah kos-kosan juga sama. Jadi cuma modal DP aja. Sisanya itu yang nyicilin cash flow-nya properti itu sendiri. Nah ini ada beberapa macam. Bisa milih yang ruko atau bisa bisa milih yang kosan atau bisa rumah pribadi. Kalau rumah pribadi kayak gini bentuknya. Tanah luas berapa gini, Ton? Kita lagi ngerintis sampai 5.000, cuman yang udah kita kuasain 1.000 di depan. 1.000, Dan belakang itu emang nggak ada akses, jadi kita pasti Bisa, mau nggak mau pasti mereka beli, kita yang beli gitu, karena nggak ada Hebat orang ya yang kamu beli. ya. Muncul ide seperti ini masih 25 loh. Iya, Bukan jadi developer. Iya harus Top nih. harus kayak Kobas. Justru ini saya harus kayak Kayak kamu. karyawan, Saya justru lagi belajar sama Antoni. Karena nggak gampang. Sedangkan karena kalau main properti ini, even kita nggak laku di tempat strategis, suatu hari akan ramai terus harga properti tidak pernah turun selamanya. Betul. Benar ya? Betul. Jadi yang kamu lakuin ini berapa tempat ini? Dan berapa titik rumah sama kos-kosannya tuh? Ini belum ya, ini belum jadi ya. Cuman yang udah kebangun kemarin itu udah ada 8 yang kebangun ya. Luar biasa ya. Oke, terus Karena masih pembangunan. terus aku mau tanya lagi nih. Ya. Apa namanya? Pernah nggak kamu ngalamin titik terendah nih? Kan kelihatannya ini orang lihatnya ngomong enak terus nih. Iya. Pernah nggak sih kamu sempat stres terus? Sebenarnya kalau di dunia properti emang belum pernah yang ngalamin sampai stres. Cuman titik terendahnya ya waktu kemarin itu, jadi itu dalam rentan waktu 1 tahun itu ketipunya banyak banget. Jadi kayak masukin future 100 hilang, Bitcoin hilang 100, terus habis itu masukin lagi ke teman yang bisa ngasih return per bulan 4%. Kan gede banget Nah, tuh. itu masih bohong itu. Nah, itu masih bohong karena itu kan masih kecil, jadi kayak nggak ngerti itu kan. Jadi masukin 100 bisa dibalikin 200, 300 sampai duit 300 itu aku udah nggak punya uang lagi. Aku minta dari teman, ayo ikutan, enak loh, nanti kamu tak kasih 2%. 2% kan orang udah seneng banget, 24% setahun kan. Nah terus habis itu masuk sampai 600. Nah 600 dimasukin, ternyata orangnya kolaps. Begitu kolaps, dia cuman bisa ngembalin aku 300-an sih, 300-an. Dan itu aku harus bayar pengacara, biaya pengadilan, apa segala macam itu habis banyak banget. Nah itu titik terendah banget, uang yang udah dikumpulin capek-capek hilang semua gara-gara investasi-investasi yang nggak jelas kayak gini gitu loh. Makanya aku pikir, harus cari yang bener-bener normal lah, yang dari dulu orang tua bilang kalau investasi properti ya itu udah paling bener lah, udah paling bener cara main yang paling bener. Gitu. Dan itu memang bener sih. Kita beli tanah harga misalnya 1 juta sekarang nggak pernah turun kan, kecuali memang kecuali kalau BU ya, kalau butuh uang ya. Oke, terus di terakhir nih di properti, kira-kira kalau orang mau berbisnis di properti ataupun apa, tips-tipsnya apa sih dari mungkin ada adik-adik yang mau mulai bisnis properti atau bisnis ataupun mau jadi pengusaha deh. Kan sama aja tuh antara tinggal kita memilih bidangnya. Betul. Kalau mungkin di bisnis properti sih lebih ke arah gini, jangan nganggep suatu properti itu adalah permainan orang-orang tua. Dan anak milenial itu nggak bisa main. Justru sebenarnya anak milenial ini bisa main banget karena milenial ini mengerti cara memarketingkan. Ibaratnya orang-orang tua di Jogja itu kebanyakan cuma pasang banner, tapi kalau kita milenial ngerti cara main di Instagram, di sosial media. Nah kita iklan untuk orang-orang yang milenial juga, jadi lebih gampang gitu loh. Kita ngomongin bahasanya lebih tepat, cara ngomongnya lebih pas dibandingkan dengan orang-orang tua. Tapi sama satu lagi, kalau misalkan pesan buat anak mahasiswa sih aku lebih bilang ke mereka, jangan banding-bandingin orang lah, jangan comparison sama orang lain, karena kadang-kadang kan orang-orang tuh punya privilege sendiri-sendiri ya. Ada orang yang udah punya ini, udah punya koneksi ini, terus habis itu kita bandingin, kok kita nggak bisa sampai sana, padahal kita umurnya sama gitu loh. Karena ngebanding-bandingin itu di sosial media, padahal sosial media kan sebenarnya yang dikasih kan yang bagus-bagus doang gitu. Jadi banyak anak muda yang terlena sama itu, akhirnya fokus bisnisnya pindah-pindah, lompat sana, lompat sini, lompat sana, akhirnya sampai tua nggak jadi apa-apa karena pindah terus, nggak pernah benar-benar satu hal, satu titik ke generalisnya itu. Ya, itu saya juga belajar. Itu tiap kali saya lihat anak milenial tuh yang diomongin Antoni kekurangannya cuma itu. Iya benar. Bisnisnya apa saya tanyakan? Oh Bas, saya main F&B, saya main ini fashion. Terus yang mana? Nah, itu yang bikin mereka nggak bisa fokus. Betul. Ya, fokusnya terpecah ya, jadinya. kalau saya kan IT, ya udah IT terus. Besok udah top,
mau ngembangin yang mana yang masih terkait bisnis kita. Betul. Kalau selama ada temen yang ngajak itu memang dia yang ngurus ya kita namanya invest itu. Benar. Benar ya Tan ya. Betul, Mungkin kalau sekarang ini betul. banyak di sini cuma 10%. Lama-lama nggak jadi apa-apa Tan ya. Jadi apa-apa. Oke, pesan-pesan terakhir nih buat anak-anak yang belum jadi pengusaha. Kasih dong tips-tips supaya mereka tergerak untuk bisa mulai menjadi pengusaha. Nah, kalau buat tipsnya buat teman-teman sih mungkin lebih ke arah fokus sama apa yang benar-benar kalian punya, fokus sama apa yang kalian bisa. Jangan ngelihat sana, ngelihat sini, terus habis itu pecah fokus terus. Akhirnya nggak akan jadi apa-apa. Kamu kalau benar-benar mau benar-benar berhasil, ya fokus di satu titik. Dan kalau bisa, sebelum kalian investasi, perbesar dulu bisnisnya dulu. Perbesar dulu cash flow-nya, karena kalau misalnya investasi tanpa ada real bisnisnya, menurutku juga nggak bakal benar-benar bisa besar banget. Karena investasi itu ibarat ya naik 10% aja. Sama-sama naik 10%, uang 5 juta sama uang 500 juta itu beda banget 10%-nya gitu. Jadi kayak teman-teman pastiin dulu, kumpulin dulu di bisnisnya, ada duit putar lagi ke bisnis sampai gulung bisnis besar dan akhirnya baru masuk di investasi itu. Dan ya paling penting jangan pernah banding-bandingin sama orang lain lah, karena kita punya timeline-nya orang masing-masing sendiri. Sama yang paling penting ya kita lihat aja Pak Ciputra aja tuh juga umur 30 mulai pembangunan developer sampai di umur 50 tahun itu baru akhirnya jatuh melarat. Jadi kayak dia itu dari 30 tahun sampai 50 tahun dia membesarkan di industri properti, tapi di umur 50 tahun ada krisis. Nah, krisis itu dia itu sampai utang sampai ratusan miliar. Dia sampai bahkan bilang sama istrinya sendiri, aku sama satpamku yang ada di rumah itu lebih kaya satpamku. Karena satpamku itu nggak punya hutang, aku hutangnya ratusan miliar. Tapi ingat teman-teman, mereka punya timeline-nya masing-masing. Begitu umur 50 tahun sampai umur 70, dia balik lagi jadi orang terkaya. Jadi maksudnya orang tuh punya time work-nya masing-masing, nah time frame-nya masing-masing. Jangan pernah banding-bandingin kok sekarang masih belum punya apa-apa, sekarang masih belum punya apa-apa gitu sih. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, ketemu lagi di Inspirasi Bisnis Kobas selanjutnya dengan bintang tamu lainnya. Salam Bengis.